Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan video ini, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, share, bagikan video ini kepada seluruh teman-teman Anda semua. Insyaallah video-video yang ada dalam channel ini akan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya baru saja pulang dari masjid melaksanakan sholat Jumat. Ya. Hanya saja pada sholat Jumat kali ini agak beda ya. Karena khatibnya menyampaikan khutbahnya itu terlalu lama. Sehingga kelihatan sekali banyak jamaah yang gelisah. Apalagi ini jamaah di daerah pedesaan. Sampai-sampai ada yang kemudian berbicara ya agak keras tadi, terkedengaran. Apakah ustadznya tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan untuk bicara? Nah, itu sampai begitu bicaranya. Bahkan ada yang sampai membunyikan sesuatu ya. Entah itu celengan atau apa, sampai suaranya itu kedengaran di seluruh ruangan masjid itu. Mungkin ini sebagai kode. Bahkan menurut cerita teman-teman, di beberapa masjid juga kadang-kadang ketika khatib atau penceramah terlalu lama menyampaikan ceramahnya, ya, ada yang sampai kemudian memberikan kode dengan memukul-mukul pintu. Nah, tentu ini perilaku yang tidak perlu kita contoh, ya. Tapi juga sebagai seorang khatib harus memahami kondisi jamaah. Apalagi kalau misalnya menyampaikan khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat itu kan ya selayaknya tidak perlu waktu yang lama ya. Ya palingan secara umum biasanya khutbah itu ya sekitar 15 menit sampai 20 menit saja. Karena biasanya jamaah Jumat itu mereka harus bekerja kembali. Apalagi kalau misalnya kita khutbah di daerah industri ya, di mana ada waktu-waktu yang mereka harus segera kembali bekerja. Atau misalnya di daerah pedesaan ketika waktu-waktu panen misalnya, di mana masyarakat harus kembali ke sawah secepatnya. Atau mungkin ada di antara orang-orang, di antara jamaah itu orang-orang yang mungkin kurang sehat, ya. Banyak orang tua. Nah, sehingga memang kita sebagai seorang penceramah itu harus memiliki manajemen waktu yang baik di dalam berceramah. Kenapa ini terjadi? Mungkin ini terjadi karena yang pertama, sang khatib tidak mengetahui waktu yang diberikan oleh pengurus masjid untuk berbicara. Kemudian yang kedua, karena materi yang disampaikan sangat panjang. Ya. Kemudian yang ketiga, karena tidak bisa mengontrol waktu dengan baik. Ini beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh seorang penceramah. Nah, olehnya itu sebagai seorang penceramah, maka kita harus memiliki manajemen waktu yang baik ketika kita berceramah. Nah, bagaimana cara supaya seorang penceramah ini bisa melakukan manajemen waktu yang baik ketika dia berceramah? Yang pertama tentu dia harus memiliki materi yang fokus, ya. Materi yang terstruktur. Kita sebagai seorang penceramah harus memiliki materi yang terstruktur dengan baik, terpola dengan baik, sehingga dengan materi yang terstruktur dengan baik tersebut, maka kemungkinan untuk tidak fokus itu tidak terjadi, sangat kecil kemungkinannya. Kemudian yang kedua, kita harus
mengetahui berapa lama waktu yang diberikan untuk kita berceramah. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan antara materi yang akan kita sampaikan dengan waktu yang diberikan. Ya, pada video saya sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan bahwa lebih baik kita menyampaikan ceramah kurang dari waktu yang diberikan dibandingkan lebih dari waktu yang diberikan. Misalnya kita diberikan waktu 30 menit, ya kita berceramah 20 menit saja, ya. Dibandingkan kita lebih dari waktu yang diberikan. Kenapa? Karena orang akan merasa jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Ya mungkin bagi kita bagus materi yang akan kita sampaikan, tetapi karena timing waktu yang tidak tepat, maka bisa jadi sesuatu yang bagus itu akan dianggap tidak baik, tidak bagus bagi jamaah semua. Ya, maka tentu harus memperhatikan manajemen waktunya. Ya, saya kira itu yang penting kita ketahui bersama. Ya, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penceramah, maka manajemen waktu itu sangat penting kita miliki sehingga bisa meminimalisir ya persoalan-persoalan yang tidak enak ya, di hadapan jamaah. Mungkin ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.